Gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Sahabat Iktus, jabatan tertentu di kantor swasta atau instansi pemerintah sering menjadi rebutan karena jabatan itu biasanya menjanjikan keuntungan materi. Bagaimana dengan jabatan dalam pelayanan di gereja? Bergantung dari bagaimana sikap pelayan itu sendiri. Ia bisa saja melihat pelayanan sebagai tempat mencari keuntungan, tetapi bisa juga melihatnya sebagai kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Meneladani Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Begitulah para pelayan seharusnya menjalankan tugas pelayanannya dan menjadi teladan bagi jemaat yang dilayaninya. Rasul Petrus sebagai pemimpin jemaat menasihati para pelayan Tuhan agar melaksanakan tugas pelayanan dengan menempatkan diri sebagai gembala dan menempatkan jemaat sebagai kawanan domba yang memerlukan pemeliharaan secara rohani. Gembalakanlah kawanan domba Allah merupakan perintah penggembalaan jemaat dengan beberapa prinsip. 1. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Rasul Petrus menasihati para pelayan jemaat untuk tidak melayani dengan terpaksa. Segala sesuatu yang dilakukan secara terpaksa atau dipaksa hanya akan dikerjakan secara formalitas, malah cenderung dilakukan dengan sembrono. Sikap terpaksa dilakukan oleh seorang gembala upahan. Tetapi pelayan yang baik tidak undur karena tantangan. Ia berani menghadapinya dengan penuh tanggung jawab. Bandingkan Yohanes 10 ayat 11-13. 2. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Rasul Petrus memperingatkan akan tabiat dosa yang dapat melekat dalam diri seorang pelayan. Hanya bila seorang tinggal di dalam Kristus, ia dapat lepas dari tabiat dosa dan motivasi yang salah dalam pelayanan. Rasul Petrus memperkenalkan diri sebagai saksi penderitaan Kristus, ayat 1, agar para pelayan dapat meneladani Kristus dalam kerelaannya menderita, bahkan mati sebagai gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Kristuslah teladan dalam melayani. 3. Jangan dengan memerintah, tetapi dengan menjadi teladan. Para pelayan sering terjebak untuk melakukan pelayanannya dengan cara memerintah. Dapat berarti menjalankan dengan kekuasaan atau bersikap sebagai tuan. Inilah perbedaan kepemimpinan dunia dan kepemimpinan dalam Kristus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matius 20 ayat 26 dan 27. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah mengambil bagian dalam pelayanan secara sukarela sebagai ungkapan syukurku kepada Tuhan? Adakah motivasi yang tidak benar dalam pelayanan yang aku lakukan? Sudahkah aku menjadi teladan dalam kehidupanku di tengah-tengah jemaat? Tuhan Yesus, ajari aku untuk melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar dalam segala hal yang Engkau percayakan kepadaku. Jauhkan keinginan untuk mencari keuntungan sendiri atau pujian yang sia-sia, karena Engkaulah yang seharusnya menjadi pusat pelayanan kami. Aku pun berdoa untuk setiap pemimpin rohani yang Tuhan percayakan untuk melayani, agar menjadi teladan dalam segenap kehidupannya. Amin. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.